Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau bertanya terus nanti kau jadi begoders. Kawan-kawan, sore tadi saya sudah membuat sebuah video di Mari Belajar Isi Alkitab. Harapan saya kalian pergi menonton ke sana ya. Karena ini sangat penting sekali. Kenapa ini sangat penting? Saya buat di situ judulnya seri mengenal Yesus. Agar kalian paham apa dan bagaimana Yesus itu. Seri pertama saja, kalian nanti sudah tercengang-cengang melihatnya dan mendengarnya. Karena ini video ada melihat dan ada mendengar. Ya, maka dari itu saya berharap kalian ke sana dan segeralah menonton. Jangan lupa subscribe dan ya itulah persembahan saya yang kedua untuk kalian. Di sana saya mengajarkan firman Tuhan. Kawan-kawan, tadi sore saya kan harusnya berdebat malam ini jam 8, tapi si Palen ngajak saya untuk memberi pengajaran kepada orang banyak. Tapi saya tidak penuhi dan one way langsung melakukan WA kepada saya. Dia bilang dia dimarahi ustadznya, dilarang berdebat, ya kan. Kalau menurut saya wajar ustadznya marah. Karena isi kepala si Puan ini kan tidak ada kotoran. Yang kemarin saya berdebat dengan dia kan, dia sampai memalukan agamanya sendiri. Jadi mungkin ustadznya menonton dan memanggil dia dan melihat dia, sudahlah kamu tidak usah berdebat katanya. Karena berdebat itu bisa nanti menimbulkan saling hujat. Jadi saya jawab, ya benar. Kalau demikian apamu ya terima kasih saya bilangnya. Dan sebaiknya memang kalian itu bicara tentang agama kalian. Sama seperti saya juga bicara tentang agama saya. Ya, itu di Mari Belajar Isi Alkitab. Namun, jika ada orang yang ingin mengetahui agama saya, maka saya siapkan room satu lagi. Namanya Sang Debaters. Di situ saya akan berdebat. Agar kalian tidak mati penasaran. Saya bilangnya, okelah, agamamu untukmu, agamaku untukku, aku bilang. Ya, sampai jumpa, aku bilang. Orang ini kan begitu kawan. Apa bedanya dengan si Farhan? Dulu dia mengatakan aku berhenti dari dunia debat gini. Tetapi ya itu, dia berhenti dari dunia debat karena hanya untuk mengurangkan atau mengubur kemaluannya kawan. Kenapa saya katakan kemaluannya? Dia kan kemarin mengatakan Tuhannya seperti kipas angin. Baru dia bilang seperti upil kan. Jadi dia sudah panik, ada yang bilang kipas angin, ada yang bilang upil, ada yang bilang kentut ya. Ya mereka nggak bisa menggambarkan Tuhan mereka. Yuk. Jadi karena mereka tidak bisa menggambarkan Tuhan mereka, jadi mereka sembarang ngomong. Pokoknya ya begitulah kawan. Berbahagialah orang Kristen yang gampang menjelaskan Tuhannya. Bahwa Tuhan yang disembah orang Kristen itu serupa dan segambar dengan manusia. Manusia itu diciptakannya serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi orang Kristen itu tidaklah sulit sekali untuk menjelaskan Tuhannya bagaimana. Ya. Nah, kawan-kawan saya ingin mengajari, karena kalau kita tanya kawan-kawan muslim kita, apa yang membuat kamu sunat, mereka kan tidak paham kawan. Maka dari itu saya ingin mengajari mereka mengapa mereka harus sunat. Kan begitu ya kawan. Agar mereka tidak salah langkah lagi. Ya. Di sini sudah ada, saya bukakan Kejadian 17. Ya, inilah asal muasal sunat itu ya. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ingat ini keturunan Abraham ya. Bukan daripada keturunan ya bapak kita lah. Kalau di sini siapalah nenek moyangmu itulah. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu.
untuk selama-lamanya aku menjadi Allah mereka. Ingat ya kawan-kawannya, bahwa Allah itu memberi tanah Kanaan kepada Abraham, ya kawan-kawannya, padahal dia hidup pendatang. Artinya kalau Tuhan sudah memberi, tidak satu ekor manusia, satu ekor hewan pun atau monyet pun bisa mencabutnya, nggak bisa kawan. Bahkan manusia pun tidak bisa mencabut itu kawannya. Orang sudah diberi Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, kenapa mau dicabut-cabut ya kawannya. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini ingat ya, harus sunat. Maka didefinisikan Bapa di sorga lah apa definisi sunat itu. Sunat itu ialah ini, harus dikerat kulit katamu. Dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi kawan-kawan, jikalau ada di dalam orang Kristen yang mengatakan bahwa dia sudah disunat sejak dari rahim ibunya, sesuai firman ini, saya bicara Kristen ya, jangan nanti ada yang baperan lah. Kalau baperan itu deritamu, bukan deritaku. Sesuai ayat ini, itu adalah orang yang cacat fisik. Bukanlah orang yang disunat, tetapi cacat fisik. Paham ya? Kalau kalian bilang sejak di rahim dia disunat, siapa yang menyunat? Pakai apa menyunatnya? Mana sisa kulitnya? Kalau tertinggal di rahim, dia akan menjadi barang yang berbahaya bagi si ibu. Ya kan? Betapa tajamnya silet itu atau alat yang digunakan sehingga bisa masuk rahim. Ya. Wow, aku ditelepon sebentar kawannya, aku angkat dulu sebentar aja. Sebentar. Nah kawan-kawan, tadi saya mengangkat teleponnya. Ada orang yang meminta nomor telepon seseorang. Aku kasih enggak ya? Nah, setelah itu kawan-kawan, jadi orang Kristen itu tidak bisa segampang itu meyakini bahwa ada manusia yang disunat dari dalam rahim. Karena definisi sunat itu adalah ujung kemaluannya itu harus dikerat. Arti dikerat itu ada pemotongan. Pemotongan bebas, mau pakai laser, pakai pisau, pakai apa bebas. Artinya kalau ada pemotongan, maka harus ada peristiwa lahir dulu. Setelah lahir, umur 8 hari baru disunat kawan. Jadi orang-orang tolol di luar sana banyak yang bersunat dan mengaku-ngaku itu ajaran agama, tidak mengerti apa itu definisi sunat. Karena mereka tidak mengerti kenapa. Karena memang di kitab suci mereka tidak ada kawan. Nah kita lihat, saya bicara Bible ya sekarang. Tidak saya sebut sebuah agama pun ya, jangan merasa baperan lah. Nah, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, anak yang lahir 8 hari itulah definisi sunat. Tidak ujuk-ujuk anak itu lahir langsung berumur 9 hari. Enggak ada itu kawan. Enggak ada. Harus dilaluinya dulu hari 1, 2, 3, hari ke-7 baru hari ke-8. Barulah dia disunat. Jadi kalau ada orang-orang tolol di luaran sana yang mengatakan bahwa ada manusia disunat sejak dari dalam kandungan, dia tidak mengerti definisi sunat secara agama. Tetapi kalau dia bilang definisi sunat secara ilmu mantra-mantra atau ilmu perdukunan ya silakan, kita nggak urus. Kita hanya bicara Bible. Definisi sunat itu dia harus lahir dulu, baru setelah kan katanya lahir. Kalau belum lahir, burungnya sudah puntung ujungnya, itu namanya cacat fisik.
Orang yang terlahir cacat, menurut firman Tuhan, orang itu terlahir harus sempurna. Kalau cacat apa gunanya? Ya agar Tuhan bisa berperkara untuk dia, itu saja yang bisa kita apakan. Kan ketika orang buta itu ditanya, kenapa dia buta sejak lahir katanya. Apakah karena dosa orang tuanya? Nah, kita hanya bicara definisi sunat ya. Sunat itu harus lahir dulu, umurnya baru 8 hari, baru bisa disunat. Kalau tidak 8 hari, katakanlah 1 sampai 7 hari nggak bisa disunat. Bahkan 9 sampai ke atas pun tidak bisa disunat. Loh, kenapa si Abraham bisa disunat? Karena si Abrahamlah permulaan sunat itu. Jadi begitu turun perintah itu, maka si Abraham pun disunat. Kita tidak tahu apakah langsung dipotong saat itu juga atau nunggu 8 hari dia baru disunat. Penting intinya dia sudah tua baru disunat. Sudah pahamkah kalian? Oke. Kalau kalian sudah paham definisi sunat, dia lahir dulu, dibiarkan dulu 8 hari, baru dikerat ujung daripada kemaluannya. Sudah. Jadi mulai hari ini jangan saya dengar lagi orang Kristen yang mengatakan ada sunat sejak dalam rahim. Itu artinya orang-orang tolol. Kita tidak boleh ikut tolol. Paham? Orang Kristen harus tahu definisi sunat. Dia lahir dulu, umur 8 hari, baru bisa disunat. Nah, sekarang siapa saja yang bisa disunat? Nah, ini banyak. Yang pertama, anak yang berumur 8 hari harus sunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Artinya pertama yang bisa disunat adalah keturunan Abraham. Udah, baik yang lahir di rumahmu, artinya yang lahir di rumahnya itu adalah anak kandungnya atau anak dari istri sahnya. Baik yang lahir di rumahmu, yang lahir di luar rumah nggak bisa ya, anak selingkuhan nggak bisa kayaknya nih, ya. Maupun yang dibeli dengan uang, ya, artinya dari salah seorang asing. Ini kalau dibilang di sini maupun yang dibeli, artinya budak ini kawannya, ya. Tetapi tidak termasuk keturunanmu, ya, keturunannya tidak termasuk di situ ya, tetapi orang-orang belian atau budak. Jadi yang bisa disunat itu adalah keturunan si Abraham yang lahir di rumahnya. Paham ya? Atau anak-anak yang dibeli. Atau orang-orang yang dibeli yang bukan keturunannya atau budak. Nah, sekarang saya disunat. Saya keturunan orang Batak. Saya tidak tahu apakah saya keturunan Abraham atau tidak. Ada yang bilang orang Batak keturunan Yahudi, artinya keturunan Abraham. Tetapi perlu kalian ingat, ketika zaman Abraham manusia sudah banyak. Andai kata ini difirmankan zaman Nabi Nuh, maka seluruh dunia setelah diterjang air bah mereka tinggal berlapan. Maka seluruh dunia adalah keturunan si Nuh dan keluarganya. Misalnya itu diturunkan pada saat itu, maka seluruh dunia wajib sunat. Tetapi karena diturunkan kepada Abraham, yang mana Abraham juga punya saudara dan di luar sana banyak orang-orang lain yang bukan sepaham dengan si Abraham atau tidak setuhan dengan si Abraham banyak. Maka dalil sunat itu dijelaskan Tuhan di situ. Bahwa itu hanya berlaku untuk keturunan Abraham atau budak-budaknya Abraham. Kalau keturunan Abraham juga dibatasi, harus keturunan yang lahir di rumahnya atau anak sahnya. Sudah? Maka kita mulai mengulas. Sekarang ada orang sunat. Dia malah mengatakan saya sunat karena ajaran agama. Maka yang perlu harus dia buktikan pertama, apakah dia keturunan Abraham? Tidak boleh ujuk-ujuk mengatakan, loh saya kan beragama A. Agamanya Abraham. Tidak ada dijelaskan situ agama. Tetapi dijelaskan harus keturunan si Abraham. Loh saya kan agama kami ini dari keturunan si Abraham. Tidak ada dijelaskan agama dari keturunan si Abraham. Sekalipun keturunan si Abraham membawa agama dan kau pengikut setianya, kau tetap tidak bisa disunat. Karena kau harus dibuktikan dulu keturunan Abraham atau tidak. Bukan ada dibilang keturunan agama. Gak ada itu. Jangan karang-karang, jangan tambah-tambahi.
Paham ya kawan-kawan? Jadi hanya orang-orang tolol lah yang minta disunat atas dasar agama. Dia tidak tahu apa dasarnya disunat. Itu dalam ajaran Kristen ya. Sungguh bodoh umatku ini. Yeremia 4 ayat 22. Anak-anak tolol. Sungguh bodoh umatku ini. Ya kan katanya. Mereka tidak mengenal aku. Anak-anak tolol. Banyak orang tolol di luar sana. Banyak orang bodoh. Yang mengatakan saya sunat karena kegiatan keagamaan. Perintah agama kami. Maka kalau ditinjau dari Bible ini, buktikan dulu apakah kau keturunan Abraham. Jikalau tidak, maka kau hanya satu kemungkinan, kau keturunan budak. Berapa orang budak si Abraham di situ? Termasuklah salah satu di antaranya Hagar. Maka keturunan si Hagar bisa disunat, bisa. Karena dia adalah budak. Maka seluruh budak-budak dan keturunannya harus disunat. Sekarang, rela nggak kalian dikatakan adalah budaknya Abraham? Tentu kalian tidak rela. Karena kalian sudah dibebaskan dari perbudakan. Oke, kita ganti. Berarti kamu sunat karena apa? Tidak ada dasar kawan. Berarti kau adalah orang sinting yang ingin diakui sebagai keturunan Abraham. Kan sinting itu kawan. Dia tidak tahu dia keturunan siapa, ujuk-ujuk merasa dia keturunan Abraham. Itu namanya sinting. Sinting kawan, gila. Wah, saya disunat karena itu perintah agama saya. Agamamu apa? Katakanlah misalnya agama A, B, C, D, F, G. Oke, buktikan di mana ayat sunat dalam agamamu sebagai bukti kau mengerti apa definisi sunat itu. Sampai dunia kiamat dia tak akan mengerti apa definisi sunat. Karena tidak semua kitab suci menjelaskan apa definisi sunat. Dan kenapa sunat itu ada. Enggak setiap kitab suci kawan. Hanya ada di Bible. Kitab suci yang betul-betul berasal dari Tuhan. Itulah sunat. Yang lain mereka hanya menyamakan diri. Agar mereka dikenal oleh yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi dia bodoh mau menipu Tuhan. Mereka kan sering menipu Tuhan. Jangan berzina. Ya, saya enggak berzina. Malam dia kawin, pagi cerai. Melonte dia kawan. Biar sah, tidak berzina. Oke, dikawinkan. Mereka kawinkan seperti ayam. Kalau orang Kristen kawin, harus dibawa ke gereja, disaksikan orang banyak. Jadi orang-orang terkutuk ini, saya tidak bicara agama ABC ya, ada orang-orang terkutuk, saya bilang. Mereka kerjanya ingin menipu Tuhan. Yang penting resmi menikah. Maka pergilah dia melonte. Agar resmi dia minta dinikahkan. Dinikahkanlah dia waktu itu. Karena tidak perlu orang banyak kawannya. Sudah disiapkan itu. Sesama perlontean itu jadi saksinya bisa kawan. Tidak perlu dibawa ke gereja kawan. Tidak perlu. Di tempat perlontean itu pun mereka menikah bisa. Karena mereka memang keturunan babi. Keturunan setan-setan. Kan dibilang di 1 Timotius itu. Maka setan-setan itu hanya mau masuk ke dalam babi. Maka kelakuan mereka kayak babi. Melonte itu menjadi sah apabila didahului dengan pernikahan. Paham ya? Setelah itu, setelah puas dia melonte 24 jam. Kan ada itu ya short time, long time, gitu-gitu. Diceraikan kawan. Maka dia terbebas dari dosa zina. Dia bilang Tuhan itu bodoh, bin bahlul. Kalau bahasa apa ya keren-keren dan bin bahlul kan ya kan. Tidak kawan. Tuhan tetaplah Tuhan yang mengerti isi hatimu. Yang tahu kenapa kau menikah. Yang tahu bahwa kau itu melonte. Tuhan tahu. Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen kawan. Sehingga orang Kristen tidak diizinkan melakukan praktek-praktek seperti itu kawan. Dan kalau ada kalian disunat juga. Ya kan? Wah, saya disunat.
Apakah kau lahir di rumah bapakmu? Tidak. Artinya kau anak Aram misalnya kan. Tidak boleh kau disunat. Anak Abraham yang lahir di luar rumahnya juga nggak bisa disunat. Kawan, harus yang di dalam rumah. Paham ya kawan-kawannya? Jadi inilah yang harus kita ajarkan kepada dunia ini. Bagi siapa saja yang mau berbicara, dia sunat atas dasar agama. Oke? Nah, satu yang terakhir kawan. Kenapa kau harus disunat? Dan aku pikir alasan yang terakhir ini berlakulah ini sama keturunan-keturunan keledai. Alkitab, saya bicara Alkitab ya, tidak bicara. Apa itu sang debater? Saya penasaran. Kalau kau penasaran, maka aku pilih dulu iklan ini. Sabar kawan-kawan, mari kita minum dulu. Minum dulu, slow lah kawan. Minum dulu. Saya minumnya air putih aja terus ya kawan, yang tidak bisa minum yang bersoda, yang bergas, yang bergula, macam itu. Nah, minum dulu kan. Ada satu lagi syarat orang untuk bersunat. Apa itu sang debater? Kami penasaran ini. Oke, saya bukakan ayatnya. Saya sedang bicara ke Kristen ya. Kalau ada orang yang merasa kena, itu kan deritamu, bukan deritaku. Kejadian 34. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea, katanya. Merek celana rupanya dari sini ya. Levis dari Levi kata si Kainama, si Lok-Lok itu. Celana Li dari anak si Lea kan. Ada lagunya The Cats. Lia kan ada itu ya. Pada satu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ingat ya, diperkosa kawan. Ya. Tetapi teriaklah hatinya pada Dina anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikhem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Ingat ya, sudah diperkosa ya, dimintanya untuk dikawin ya. Si Sikhem ini kayaknya turunlah kelakuannya ini sama ada perampok bejat. Diperkosanya maka dihalalkanlah jadinya semuanya ya, begitulah, turunlah segala macam perintah ya. Kemudian bernego-nego lah orang itu kan. Nanti kalian baca sendiri ya kawan-kawan. Setelah nego-nego maka datanglah keluarganya si Yakub. Dia bilang gini, ya. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi kawan, syarat sunat yang ketiga adalah penjahat tali air. Keturunan penjahat tali air. Kalau tali air kalian ngerti, tukang perkosa. Kalau orang udah penjahat kelamin kawan. Saya bicara Bible loh. Makanya para keturunan penjahat kelamin itu bisa disunat kawan. Disunat bila perlu sampai habis. Biar melakukan lagi dia. Itu kan penjahat kelamin kawan. Orang Sikhem. Oke, kau ambillah anakku ini, adikku ini si Diana, kata saudara-saudaranya kan. Si Dina. Tapi satu syaratnya, kalian harus disunat. Artinya si Sikhem ini adalah penjahat kelamin. Maka dia disunat karena dia penjahat kelamin. Jadi hati-hati kawan ya. Ada 3 syarat untuk disunat. Pertama, keturunan Abraham. Kedua adalah karena dia budak. Yang ketiga adalah keturunan penzina atau keturunan pemerkosa.
atau keturunan dari Sikem. Keturunan Sikem kawan. Kalian carilah siapa keturunan Sikem ini. Ada itu seorang bejat entah siapa namanya. Lihatlah di dalam kisah-kisah cerita dunia, ada nggak ya keturunan Sikem dikatakannya. Kayak pernah aku dengar kawan keturunan Sikem ini. Ya, ini. Sikhem. Dia adalah keturunan Sikhem katanya. Siapa lah? Nanti ku cari tahu juga ya. Aku pun tidak tahu siapa-siapa yang keturunan Sikhem ini kawan. Karena ini sangat unik kawannya. Ternyata kau bisa disunat kawan. Kalau kau keturunan adalah penjahat kelamin. Ya. Ada. Aneh-aneh saja lah kawan. Kejadian di dunianya. Ini ada lagi yang ngajak aku. Bah, ada yang ngajak debat pula ini. Bah. Ntar ya, kukira ndak jadi. Ntar ya kawan-kawannya. Bah. Kusangka si Onwe yang mau ngajak sama aku tadi. Karena dia katanya sudah bertobat, tak mau lagi berdebat kawan. Oke. Nah kawan-kawan, biarkan saja lah, nggak usah berdebat. Malas juga aku kawan. Karena isi kepala mereka nggak ada yang cerdas kawan. Jadi ya hanya saya ini jadi apa ya, kayak berbicara kepada batu aja lah. Batu itu udah ada cerdas-cerdasnya kawannya. Oke, saya sudah taruh link, kalian bisa masuk. Tetapi mohon diingat ya, saya bicara sunat ini tidak ada bicara sebuah agama ya. Jangan nanti kalian terpancing untuk bicara sebuah agama. Mohon kalian dengarkan ini baik-baik. Kalau kalian bicara sebuah agama, langsung saya potong ya. Tapi kalau kalian mau pandai berbicara, silakanlah belajar berbicara. Kalian mau bilang sarkas, mau bilang apa, silakan. Tetapi belajarlah menggunakan lisan dengan baik dan benar. Ya. Kalau kalian tidak bisa menggunakan lisan dengan baik dan benar, saranku sebaiknya nggak usah lah kalian bicara ya kawan-kawan. Oke, sekarang aku ini ya. Aku udah udah kasih pin. Kalian bisa masuk untuk belajar, menyampaikan pendapat, tetapi tanpa menyakiti orang lain. Kita hanya bicara tentang Bible ya, bahwa ada 3 syarat orang disunat. Pertama, keturunan Abraham, itu pun yang lahir di rumahnya. Anak yang lahir di luar nggak bisa. Atau anak haram. Yang kedua, itu adalah keturunan budak. Silakan nanti kalian memilih. Yang ketiga adalah keturunan penjahat kelamin. Silakan kalian memilih. Apakah kalian keturunan penjahat kelamin, ataukah kalian keturunan budak, ataukah kalian keturunan Abraham. Kalau kalian katakan keturunan Abraham, tidak mungkin. Kalian hanya ngaku-ngaku aja. Kalau kalian katakan keturunan budak, ya sangat mungkin. Karena tingkah laku mereka seperti budak. Kalau kalian katakan juga kalian keturunan penjahat kelamin, pasti kali. Itu pasti kali. Ya, silakan. Oke, sekarang saya buka SOR. Halo SOR, hidupkan mikrofonnya, silakan SOR. Ya, salam Bang. Salam, silakan. Iya, saya ngakak ini Bang. Baru kali ini tahu saya alasan ketiga itu. Penjahat kelamin, dipotong juga. Biar bisa dia mengawini si Diana itu. Si Dina. Kok pas kali gitu ya Bang, Bible ini gitu. Masalahnya begini loh, nampar juga itu bagi orang yang penjahat kelamin itu, kenampar dia. Iya. Itu apa kebetulan atau tidak ya? Kayaknya enggak kebetulan itu, karena ini jauh hari sudah dituliskan. Ya nggak mungkin lah Bang, kebetulan kok pas kali kan gitu. Iya. Pertama kan bilang bukan yang disunat harus keturunan Abraham. Ini kan enggak, kan gitu. Ya. Baru katanya apa namanya? Keturunan budak. Baru ini terakhir penjahat kelamin. Penjahat kelamin, keturunan penjahat kelamin kan?
Iya. Cuk, kalau abang bacakan saya debat lagi orang itu tentang sunat bang, rasa malu rasa orang itu bang. Kalau debat Malu. bahas sunat. Nanti ku bilang itu ya, ada 3 yang penyebab sunat. Pertama keturunan Abraham, yang kedua budak. Dulu kan hanya 2 aku bilang budak-budak. Kemarin ada yang mewe aku, ada satu lagi kenapa orang disunat? Kenapa aku bilang? Dia penjahat kelamin tali akhir kayak bacalah Keluaran 34 tuh bacalah. Pas kali aduh. Iya, aku aja baru tahu. Bang Rudi. Aduh, kok bisa pas ini kan gitu. Kok misalnya lah abang debat tentang sunat ini, kurasa merah muka orang ini kurasa ya. Nggak berani mereka lagi. Kemarin kan ku tantang si Zuma. Ingat dulu video dulu kan yang sok-sokan dia dengan Syarwan. Oke, mari kita debat tentang sunat. Apa definisi sunat? Nggak mengerti dia. Nggak berani. Ku tantang juga di Facebooknya nggak berani. Aku masuk ke orang itu lagi diskusi nggak berani. Tetap nggak berani. Ya itulah bang. Apalagi yang sekarang abang kan versi yang terbaru sekarang ini. Terbaru. Abang bilang, abang rekon ada 3 orang bisa disunat gitu. Iya. Yang terakhirnya itu macam kali. Keturunan penjahat kelamin. Iya. Kalau itu udah kena ska langsung itu bang, kena ska. Iya, nggak bisa bergerak kena lagi ska ya. Langsung. Iya, pasti orang itu nggak berani lagi nanya kita sunat atau enggak. Kan biasa orang itu suka kali orang Kristen kok nggak sunat kan kayak gitu. Iya. Ikut ajaran Paul katanya, Mr. Paul kan sekali bilang gitu. Pak Paulus. Padahal Paulus pun sunatnya kan gitu kan. Iya. Iya. Sebenarnya orang itu ikut ajaran Paul, Pak Bang. Paulus kan sunat juga. Tapi kira Paulus tidak sunat karena dicari-cari nggak ada ayatnya kan. Padahal kemarin aku buka kan Paulus sunat. Iya. Tapi karena gengsinya itu bang malu kan. Karena kan si Paulus kan punya mujizat banyak gitu. Baru disaksikan oleh banyak orang gitu. Kalau apa itu kan nggak ada apanya. Ada sih cuma di luar. Awas tersilap lidah. Tapi ingat ya, syarat yang ketiga sunat adalah penjahat kelamin. Keturunan atau pengikut penjahat kelamin lah. Kan katanya mereka semua harus disunat penjahat kelamin itu kan. Nah, iya. Ya itu kan gitu penjahat kelamin seluruh dunia ini tertampar lah kalau dengar apa ya itu. Jadi itulah Bang. Jadi bingung aku masalah sunat ini gara-gara itu. Yang lain aja. Oke, gitu aja Sor. Terima kasih. Yuk. Jadi kawan-kawan kalian jangan sembarangan disunat. Karena Alkitab menuliskan 3 yang bisa disunat. Apalagi orang Kristen ya. Pertama keturunan Abraham. Kalian teliti dulu. Apakah kalian keturunan Abraham? Ternyata misalnya tidak, jangan disunat. Turun ke level yang kedua. Apakah kalian keturunan budaknya si Abraham? Budaknya si Abraham siapa saja? Yang terkenal Hagar. Ya kan? Apakah kalian keturunannya? Harus kalian teliti dulu. Kalau iya, artinya kalian keturunan budak, ya terimalah nasib. Atau terimalah kenyataan bahwa kalian adalah keturunan budak. Maka sifat tingkah laku kalian kayak budak. Kan begitu. Baru sudah keturunan Abraham bukan, budak bukan. Baru keturunan yang ketiga. Berarti kau keturunan orang yang apa? Penjahat kelamin. Itu kawan, tidak ada yang lain. 3 itu aja syaratnya. Kalau kau bicara sunat karena ajaran agama. Tapi kalau kau bilang sunat karena ada penyakit atau menghindari penyakit, ya saya pikir sah-sah saja. Itu ilmu kedokteran. Halo Kaji Masehi, hidupkan mikrofonmu bro, silakan. Shalom Bang Rudi. Shalom, silakan. Selamat malam. Saya kembali bisa masuk ke room yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ini. Haleluya. Ya, haleluya. Siap. Ini ternyata serangan balik yang bertubi-tubi dari channel Sang Debaters. Siap. Kau berani menyerang, sekarang kuserang lagi kulupmu itu. Keturunan penjahat kelamin. Aduh. Ocop mah kulupmi bah. Ini matong. Aduh. Jadi sekarang ini saya lihat kekeliruan daripada
jangan sebut orang orang-orang sana lah 90. bilang. Ya orang sana orang itu. seberang. Ya. Orang di dalam apa Sana, gunung Bromo, ya. iya dalam gunung sana itu. Ya. Itu kan apa kalau nggak dipotong berarti nanti nggak selamat. Nah itu dia, jadi nggak ada lagi keselamatan, nggak ada lagi itu namanya ngikutin apa ajaran-ajaran dari yang apa itu Nabi Ibrahim itu, Nabi Abraham, ya kan? Iya. Nah Iya. padahal kita nggak ngikut apa kekristenan itu nggak Abraham. ngikutin kayak gitu. Iya, Bukan yang ngikutin ke sana, justru kita orang Kristen. Sunat hati gitu ya. Sunat hati, sunat Kristus. Sunat Kristus kan itu dibaptis. Nah, ini dia yang paling penting. Jadi kita nggak lagi merasa minder, nggak disunat. Apalagi banyak orang. Apalagi ditaruh cap di sini, penjahat kelamin. Habis disunat dia kan distempel penjahat kelamin. Aduh. Ngeri kali lah itulah. Ya aduh. Tapi buat teman-teman kita di room Sang Demetrius ini, ya apa kalau andai kata orang-orang di luar Kristen itu ngomong, orang Kristen nggak disunat masuk neraka, itu bohong, itu omong kosong itu, ya kan? Kami ini anak-anak Tuhan Yesus, sudah jaminan hidup kekal, nggak ada itu. Jadi orang Kristen tidak disunat, tidak disunat bukan karena tidak akan masuk surga, atau ada orang Kristen disunat karena pengen masuk surga. Itu yang salah. Jadi sunat itu nggak ada urusan mengenai surat dipotong itu kulup itu, bukan karena urusan mau masuk surga itu. Berarti kamu sudah percaya ya bahwa di kitab suci Kristen itu ada orang Kristen yang sudah masuk surga? Percaya dong. Kita harus makanya percaya. Makanya kamu pede sekali mengatakan kamu masuk surga ya? Loh iya. Itu kan ada itu dia. Tetapi ada orang sinting. Sandal yang ke surga dibilangnya manusianya mau masuk surga. Kan goblok. Ada kawanku di sini, orang sini bilangnya, sandalku bisa ke surga loh Bang, katanya. Maka aku ke surga. Goblok, aku bilang sandal ke surga. Bukan sandal ke kau apa? Kan kita itu waktu Marta sama Tuhan Yesus ngomong waktu Lazarus pengen dibangkitkan itu kan 4 hari mati Lazarus. Marta nangis-nangis. Aduh Tuhan, kalau andai kata kau datang cepat, pasti saudaraku tidak akan mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Tuh, yang mati aja sudah hidup. Ya kan? Dan barang siapa yang masih hidup, dia tidak akan mati selama-lamanya. Berarti hidup kekal. Berarti orang Kristen itu percaya, bukan karena kita mau dipotong itu kita punya barang. Berarti dor hidup kekal. Gitu dia. Begitu saja. Iya, jadi saya pengen tekankan di sini sama teman-teman kita yang Kristen, kita percaya Yesus, ya kan, kita dibaptis, disitulah kita selamat. Kalau orang itu kan dipotong itu barang supaya dia bisa selamat. Ada cap, bukan supaya ada cap pengikut penjahat kelamin. Oke, begitu aja ya. Aduh, ngeri kali lah itu cap itulah. Kenapa lah mesti ada ayat itu ya? Kenapa kejadian di Sikam itu ada ya? Aduh, luar biasa lah. Ya, terima kasih Bang Budi. Sehat selalu, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Kaji Masehi. Aduh. Nah, di layar sudah ada namanya Mu'alaf Al-Pati. Yesus dicumat penjahit kelaminnya Rut. Nah, inilah aku bilang, isi kepala kotoran kawan. Bangga jadi orang goblok itu adalah satu anugerah. Kalau Yesus disunat jelas umur 8 hari karena Maria dan Yusuf itu adalah keturunan Abraham. Jelas kawan ya. Kecuali Yesus bukan ada garis di dunianya dari keturunan Abraham, ya. Maka boleh dipilih 2 lagi syaratnya, apakah keturunan budak ataukah keturunan penjahat kelamin. Nah, ini kawan.
Tidak terima dia kawan. Kayaknya dia ini sudah gondok kali kawan. Tapi apa boleh buat? Kita bicara Bible kita kawan. Banyak orang yang merasa terhina. Kenapa gitu ya? Saya heran. Jadi kalau maksudnya kita nggak bisa belajar bicara Bible kita lagi kah? Kalau kalian merasa terhina ya urusan kalian lah. Masalah kalian bukan masalahku. Masalahku hanya bicara kebenaran. Ya. Bahwa sunat itu ada 3 syaratnya. Pertama keturunan Abraham. Yang kedua adalah budaknya Abraham, keturunan budaknya Abraham. Yang ketiga adalah penjahat kelamin, keturunannya penjahat kelamin, Sikem. Selesai kawan. Tukang perkosa. Maka pernah kalian dengar orang-orang pemerkosa kan? Tapi dianggap jadi berakhlak mulia pemerkosa ini. Makanya itu distempel lah di jidatnya ini. Sikem, keturunan Sikem. Penjahat kelamin. Ya gongkanya. Tagi mari. Oke, orang kecil silakan. Apa yang mau disampaikan? Mikrofonnya orang kecil. Mikrofon itu masih mati. Mute. Oke, kita lewatkan dulu. Ikut belajar silakan hidupkan mikrofonnya. Halo, kedengaran Bang? Kedengaran, silakan. Mantap rumah anak terangnya Bang. Siap. Kalau anak kecil disunat, tapi ibaratnya kita dalam Kristen, dia susah ibaratnya mengeluh lah ibaratnya itu apakah ibarat dalam medis itu berdosa apa salah? Apa itu berdosa Bang? Iya. Kalau ada keluhan anak kecil lah ibaratnya dia mengeluh sama orang tuanya, kemudian kita susah pipis lah, kemudian kata dokter kan ibaratnya kasus. Cerita penjahat kelamin lagi kuliah ini. Kalau di dalam Kristen, syaratnya orang itu bisa disetubuhi 2 menjadi 1 itu harus syaratnya bisa meninggalkan orang tuanya. Artinya dia sudah hidup. Kalau orang yang masih anak-anak kecil kan tidak bisa hidup terlepas dari orang tuanya. Masih butuh orang tuanya. Kalau syarat di Kristen itu artinya 2 menjadi 1 maka mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dalam artian meninggalkan ayah dan ibu ini adalah orang yang sudah matang. Umur berapa lah? Kalau sekarang 20 atau 19 tapi yang sudah matang. Iya, karena aku ada juga di sini penasaran ibarat itunya. Ada itu. Apakah dokternya nggak malu kalau ibaratnya dia menikah ibaratnya itu udah ada itunya? Kan ngeri juga kalau ibaratnya kalau masih anak kecil dibilang dokternya apa ibu perawatnya malu, istilahnya dibilang nggak malu. Tapi kalau udah ada itunya kan iya. Ngeri juga. Jangan hidup lagi nanti ibarat itunya kan langsung langsung nancap gitu kan ngeri. Nancap gas. Oke Bang ya. Semoga rumah anak terangnya cepat selesai. Siap, terima kasih ikut belajar. Kawan-kawan, saya mohon maaf sekali ya. Ternyata saya sudah ditunggu di ruang debat. Tidak apa-apalah, saya mau berdebat dulu sama mereka ya. Memberitakan mengenai sunat ini. Hancur Mina. Saya izin dulu buka room baru. Kawan-kawan, maafkan saya. Ini masih banyak yang antri. Saya masuk ke ruang debat dulu. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater.